syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari yang cerah ini saya dapat bertemu dengan panjenengan semua dalam acara kreativitas dakwah melalui seni dan teknologi digital. Bersyukur saya diundang oleh Mas Bapak Anja selaku pembina KKI yang menghadirkan saya di sini. Teman-teman, sebelum saya berbagi cerita dan berbagi inspirasi, mungkin ini ada sedikit profil komunitas harapan. Kebetulan ini diliput oleh Kompas TV dalam acara Insan Inspirasi. Mau diperiksa Rumin. Saya mengalami sakit seperti ini. Ada sebuah kalimat yang saya pegang teguh bahwa saya berbuat baik itu mudah. Itu mudah. Terkadang tantangan saya besar, tapi berbuat baik tidak dilakukan siapa saja saat kita punya niat dan punya semangat. Satu kali setelah saya mendapatkan sakit langsung juga dari teman-teman di Facebook juga bukan sekarang kalimat usaha berbuat baik itu harus nekat. Jadi bukan berbuat baik itu mudah, tapi sekarang saya punya berbuat baik itu harus nekat. Itu caranya itu. Pada nonton nggak sih? Tepuk tangan boleh? Oke teman-teman semua, rasanya tidak afdol kalau kalian sudah mengenal Mas Agung sebagai penggagas komunitas harapan. Sebelum saya menyapa kalian semua, saya ingin berkenalan satu-satu dengan panjenengan semua. Dari ujung sini saya sudah kenal Mas Dodi karena sudah datang. Terus silakan Mas. Nama saya Budi Askoni. Mas Budi? Ya. Saya Aulia Nurrahmi. Pak Aulia, ya Mas. Jadi suaranya yang keras ya Kak ya, karena insan muda ingin menjadi insan perubahan, membawa perubahan dalam dunia Islam, apalagi berdakwah, suaranya harus keras. Ayo Mas. Afif. Ya. Ahmad Sulistyo. Mas Ahmad. Mas Khairul. Mas Khairul. Saya Wardi. Wardi. Ya Kak, dari depan dulu Kak. Zahra. Kak Zahra. Ayu. Isma. Isma. Isma nih. Isma, oke. Sari. Kak Sari. Nuari. Kak Nuari. Nuari. Esta. Reska. Mas Agung boleh deket ya? Afrika. Afrika. Afrika.
Afrika. Palu sudah tua, Afrika. Kak Susanti. Mbak Jiana, Mbak. Nah. Itu di belakang. Kak Tara. Anis. Terima kasih. Nggak usah pakai mic ya, Mas ya. Mas Abdi suaranya keras. Jadi terima kasih. Tadi sudah berkenalan. Tadi sudah berkenalan. Nama saya Agung Setiabudi. Saya berasal dari Kampung Ngabangan, hanya sekitar 300 meter dari sini, sangat dekat, sangat-sangat dekat. Cuma sayang hati Komunitas Harapan dengan KKI belum begitu dekat. Hari ini saya datang diundang Mas Anjar, insya Allah ke depan ya Mbak Ali ya, kita bisa lebih dekat dan bisa lebih bersinergi untuk menebarkan virus kebaikan kemana saja. Tepuk tangan untuk kalian. Ini teman-teman yang ada di sini semuanya relawan KKI, bener? Oh dari luar. Semoga yang masih di luar gabung jadi relawan KKI. Oke teman-teman semua, Mas Agung juga dikenal dengan nama Agung Nekat. Jadi kalau di media sosial saya dikenal dengan nama Agung Nekat. Saya punya salam seperti ini, namanya salam nekat. Kalau saya bilang berbuat baik harus nekat, jawabannya adalah salam nekat ya. Itu contoh orang Jerman dan orang Uzbekistan itu juga saya please you want saya mohon tangannya supaya mereka tahu salam nekat biar terkenal di dunia. Termasuk Pak Wali, putrinya Gus Dur, Mbak Alicia juga saya ajak ngobrol untuk bisa berpose semacam ini. Berbuat baik harus nekat. Nah, ada yang jawab kan? Kalau Mas Agung ngomong berbuat baik harus nekat, jawabannya adalah salam nekat. Siap ya teman-teman ya. Berbuat baik harus nekat. Salam nekat. Oke, terima kasih. Lanjut Mas. Nah ini tadi diperkenalkan, sudah disebutkan nama saya, alamat saya Kampung Ngabangan, RT 3 RW 4 Kelurahan Kauman, kecamatannya Semarang Tengah. Pendidikan saya S3, SD, SMP dan STM, S-nya 3. Pekerjaan saya pengrajin daur ulang, tutor dan motivator nekat. Karena saya sekarang rangkap jabatan jadi motivator nekat. Next Mas, ini bukti KTP saya kalau tidak percaya. Ya. Jadi supaya kalian yakin kalau saya benar-benar asli orang nekat yang ada di Indonesia. Next Mas. Nah ini Komunitas Harapan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rohman apa itu Komunitas Harapan. Teman-teman semua, Komunitas Harapan adalah sebuah komunitas sosial dan pendidikan yang saya dirikan pada tahun 2013, tepatnya 2 Januari 2013. Jadi Komunitas Harapan adalah sebuah komunitas sosial pendidikan yang saya dirikan tahun 2013. Awalnya saya sendiri kakak-kakak. Awalnya saya sendiri, hanya seorang diri. Dan kebetulan waktu itu saya masih sehat. Saya masih punya 2 kaki. Saya masih sehat, masih gagah, masih ganteng, kata istri saya. Itu juga dua proses yang sangat panjang. Mbak Hani yang duduk di belakang sudah pernah ngobrol dengan saya ya Mbak Hani. Jadi prosesnya sangat panjang. Saya dulu termasuk orang yang cukup nakal. Masa remaja saya, bahkan sampai saya sudah berkeluarga, saya masih dekat dengan hal-hal yang tidak baik. Nyuwun sewu termasuk minum, judi, narkoba dan lain sebagainya.
masa-masa muda saya seperti ini. Prosesnya sangat panjang hingga pada suatu saat saya ditegur, entah itu ditegur atau Allah jengkel sama saya tidak tahu. 2009 saya sakit, saya dapat gelar 2 langsung. Pertama Agung Setiabudi DM dan Agung Setiabudi TB. Yang DM Agung Setiabudi diabetes mellitus, yang kedua Agung Setiabudi tuberkulosis. Tahu ya? Jadi teman-teman, waktu itu saya ditegur seperti itu sama Allah. Akhirnya saya kayak berpikir ulang, rebound. Saya di rumah sakit ditaruh di ruang ICU karena tidak boleh berdekatan dengan pasien yang lain. Takut pasien yang lain nanti tertular. Singkat cerita, di situ saya ngobrol dengan diri saya sendiri. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah sangat keliru. Bahkan saat itu saya menyebut diri saya adalah bukan manusia. Sampai usia 34 tahun saya menyebut diri saya sendiri adalah bukan manusia. Akhirnya berproses, berjalan sampai beberapa waktu tarik ulur dari kebaikan ke hijrah, dari hijrah ke keburukan lagi dan lain sebagainya. Akhirnya 2013 setelah 1 hari ulang tahun saya mendirikan Komunitas Harapan. Tantangannya juga sangat berat teman-teman semua, karena waktu itu saya adalah orang yang nakal, di lingkungan juga dikenal dengan orang yang nakal. Kenapa tiba-tiba kok mendirikan kegiatan anak-anak? Kira-kira kalau kalian jadi orang tuanya yang tinggal di dekat rumahnya Mas Agung, percaya nggak nih anak-anaknya saya ajar? Percaya nggak? Tidak ya? Betul banget, tidak ada orang yang percaya. Tapi saya tidak peduli. Waktu itu saya hanya berpikir saya ingin mengajar anak saya maksudnya, supaya anak saya tidak terlahir dan besar seperti saya, melewati masa remaja yang cukup nakal. Tapi karena berjalannya waktu, mungkin dengan rasa syukur dan keikhlasan yang saya miliki, akhirnya bertambah dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, sampai akhirnya Komunitas Harapan bisa memberikan pengajaran dan pembelajaran lebih dari 50 orang hingga hari ini. Tepuk tangan buat Komunitas Harapan. Jadi teman-teman, waktu itu banyak yang bilang saya soalin, sok baik. Maaf Mas Agung kasar ya, bajingan mosok mulang anak emong. Pedes nggak di situ di telinga? Tapi saya betul saya bajingan. Bahkan Mas Agung adalah bajingan banget, supaya orang yang melecehkan saya, yang menghina saya supaya lega. Percuma saya istilahnya saya bantah, karena memang kenyataannya saya seperti itu. Jadi tidak ada manusia yang baik, tidak ada manusia yang hebat. Karena manusia yang hebat adalah manusia yang tahu kesalahannya, manusia yang tahu kekeliruannya. Dan alhamdulillah saya belajar untuk jadi hebat. Saya ingin memperbaiki diri saya sendiri dengan adanya Komunitas Harapan. Next, Mas. Nah ini, dengan berjalannya waktu, Komunitas Harapan hampir 4 tahun, 2 Januari besok, hampir 4 tahun. Prestasi terakhir yang dimiliki atau bisa kami raih bersama-sama dengan para nekaters. Jadi relawan di Komunitas Harapan itu namanya nekaters. Jadi orang-orang yang nekat berani berbuat kebaikan tanpa digaji dan tanpa dibayar. Nekaters. Karena gaji kami langsung dari BCA, Bank Sentral Akhirat. Ya, seperti itu. Jadi Mas Agung ingin menyemangati teman-teman nekaters supaya berani nekat berbuat kebaikan. Terakhir kemarin dapat penghargaan atau memenangkan sebuah kompetisi komunitas yang menginspirasi di seluruh Indonesia. Pesertanya 812 komunitas se-Indonesia. Komunitas Harapan menjadi 10 besar. Dan akhirnya kalah. Bukan kalah tapi gagal. Dalam 10 besar itu kalah karena ada sebuah komunitas yang sangat luar biasa di Jogja, namanya
mata aksara, komunitas sosial pendidikan yang sangat luar biasa, dan saya sangat kagum sekali karena diundang di Jogja, berkenalan dengan komunitas-komunitas yang lain. Terus ini ada film, kalau kalian semua ingin melihat Mas Agung yang masih gagah, ketik di Google Setitik Harapan Pasar Johar. Itu ada video yang dibuat oleh Metro TV, film dokumenter Setitik Harapan Pasar Johar. Kalian akan tahu waktu Mas Agung lari-lari masih punya kaki. Ini foto waktu di Metro TV. Terus Mas Agung juga bikin lagu untuk komunitas harapan. Anak-anak yang ada di lingkungan saya racuni. Bener mbak, ini saya racuni. Ada lagunya itu, refnya. Kelihatan nggak? Jiro lupat, aku rajin sholat. 6 7 8 aku ora omong saru. 7 8 9 manut karo wong tuwa. Itu setiap saat kegiatan komunitas harapan, Jumat, Sabtu, dan Minggu sebelum kegiatan kita berdoa dulu terus nyanyi bareng-bareng. Mulai dari yang lembut-lembut itu yang belum sekolah sampai sekarang yang sudah SMP atau SMA itu pada hafal. Bahkan sekarang malah dipleset-plesetke sama anak-anak yang lebih besar saking terkenalnya lagu ini di lingkungan kampung Sumenebak. Jadi saya senang bisa belajar berbuat baik. Nah ini, selain sebagai founder komunitas harapan, saya ini adalah manusia sampah. Selain koruptor, ada saya. Saya adalah manusia sampah yang kebetulan senang dengan kerajinan yang berbau sampah. Mulai dari tutup botol, kertas bekas, kaleng bekas, kartu perdana bekas, dan lain sebagainya. Karena sampahlah saya bisa keliling kemana-mana. Saya bisa mengajarkan kemana-mana. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mengajar orang luar negeri, mengajar mahasiswa, bahkan saya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di SLB, masuk ke dalam penjara anak-anak di Kedung Pani, masuk ke dalam masuk ke dalam lapas wanita Bulu. Saya ngajar sampah. Tepuk tangan buat Gusti Allah yang sudah membuat saya. Ini nama produknya, Nekats Craft. Semuanya pakai kata-kata Nekats. Di Facebook ada Nekats Craft. Sampahmu hebat jika dikelola. Kayak kampanye ini ceritanya. Ya mas, ini ya. Kampanye. Sampahmu hebat jika dikelola. Itu ada SIM card, ada koran bekas, ada batok kelapa, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Saya ingin berbagi pada teman-teman semua. Mungkin kita sesama muslim ada hablum minallah dan hablum minannas. Kalau hablum lingkungan namanya apa? Hablum lingkungan ini saya hablum lingkungan. Masa aku tidak tahu namanya apa. Mungkin kita sholatnya tekun, belajarnya rajin, tapi buang sampahnya masih tidak benar. Itu pasti juga jadi penilaian khusus buat Allah. Karena sampah kita adalah tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Bukan hanya dosa kita, tapi sampah kita. Benar gak teman-teman? Ya. Jadi selain kita harus berhubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan manusia, kita harus berhubungan baik dengan lingkungan. Terima kasih lagi mas. Mas Agung punya grup juga, lagi-lagi pakai nekat, namanya Nekat Akustik. Saya nyanyi kemana-mana, di dalam penjara, di gereja. Saya belum pernah diundang di masjid bernyanyi, di balai kota pernah. Next mas. Nah ini saya untuk berbagi cerita di Akpol. Orang seperti saya diundang untuk ngomong di hadapan 1000 lebih taruna, mulai dari taruna yang minggu siji sampai minggu tol, itu namanya saya tidak tahu, sampai dan lain sebagainya. Saya jalan dari tempat saya duduk ke mimbar itu rasanya dengkul mau copot mbak ini. Bener, seperti mimpi. Orang seperti saya harus berbagi cerita, berbagi inspirasi di depan teman-teman Akpol waktu itu yang nanti akan jadi orang-orang yang besar. Saya cukup terharu, bangga, apalagi waktu itu saya mengajar 30 anak-anak komunitas harapan. Jadi anak-anak yang saya tanyakan ingin bercita-cita sebagai polisi, tentara, dan lain sebagainya, akhirnya mereka bisa masuk ke Akpol, masuk ke dalam. Dan itu
saya yakin akan menjadi sebuah kenangan yang tidak terkira bagi anak-anak. Subhanallah, itu karunia buat saya, buat komunitas harapan. Dan yang lebih penting, komunitas harapan adalah komunitas pertama yang diundang Akpol untuk masuk ke dalam. Ini saya berbagi cerita, tadi saya ngomong jadi motivator nekat, terpaksa harus belajar ngomong, belajar public speaking karena sering diundang. Ini saya diundang, waktu itu ditanya, ada temanya, bahagia itu apa? Saya boleh tanya ke teman-teman, bahagia itu apa? Mungkin kalau saya ditanya, Mas Agung sudah bahagia sekarang? Ya. Mas Agung sudah sukses belum? Padahal ukuran bahagia kadang-kadang harus sukses. Sukses itu seperti apa? Sukses itu angka, tidak akan terkira. Tapi kebahagiaan itu bisa diraih, karena kebahagiaan itu harus bisa diraih dengan apa? Pertama, bersyukur. Bersyukur dulu baru ikhlas. Saya belajar bersyukur saat saya diamputasi. Bisa Anda rasakan saat 4 Februari 2014 saya diamputasi. Sehari sebelumnya tanggal 5 Februari dokter datang ke tempat tidur saya. Pak Agung, selamat siang. Besok kakinya akan diamputasi 20 cm. Siap ya Pak Agung? Saya bilang, siap Pak, bismillah. Kira-kira kalian bagaimana? Besok tahu kakinya diamputasi, bisa tidur enggak? Saya bisa tidur nyenyak. Bener, saya bisa tidur. Karena waktu itu yang saya jadikan pegangan waktu itu adalah doa ibu, doa bapak yang kita itu sudah datang ketika saya tidak pernah putus baca sholawat. Saya bilang, ya Allah tambahkan semangat saya, ya Allah tambahkan semangat saya.